Ini kita akan mempraktekkan mata kuliah algoritma struktur data menggunakan bahasa C++, menggunakan tool dev C++. Ini toolnya seperti ini, kita double klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi dev C++ versi 5.11. Tampilannya di sini masih belum bisa digunakan karena belum kita aktifkan. Jadi tampilannya di sini ada beberapa menu. Di sini ada menu File, Edit, Search, View, Project, Execute, Tool, Style, Windows, dan Help. Kemudian di bawahnya di sini ada icon-icon yang belum aktif. Nanti akan aktif sendiri ketika kita sudah memulai mengaktifkan text editor. Nah, kita mulai. Untuk mengaktifkan text editor, bisa kita klik icon yang ada di bawahnya file. Di sini pilih klik new, atau pilih file, new, kemudian pilih source file. Nah, setelah diklik, maka text editor siap untuk digunakan untuk mengetikkan program. Langkah yang pertama untuk mengetikkan sebuah program di C++, yaitu diawali dengan preprosesor direktif. Preprosesor direktif itu selalu diawali dengan tanda pound atau tanda crash atau tanda pagar. Preprosesor direktif yang akan saya gunakan di sini adalah include. Kemudian preprosesor direktif isinya di sini ada header file. Header file yang nanti akan saya gunakan yaitu iostream. Nah, ini satu baris ini namanya adalah preprosesor direktif dengan header file iostream. Iostream kurang i. Kemudian using namespace std. Perintah using namespace std ini tiap versi atau tiap tool itu kadang ada yang tidak menggunakan. Nah, di sini untuk yang versi menggunakan perintah using namespace std, artinya bahwa kita itu nanti akan menggunakan perintah-perintah standar yang ada di dalam C. Jadi sudah bisa digunakan atau bisa langsung kita gunakan. Nah, untuk membuat program di C, nanti harus berada di dalam fungsi utama atau berada di dalam program utama. Nah, fungsi utama atau program utama itu ditandai dari main. Main kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka kurawal dan tutup kurawal. Di sini, di antara kurung tutup kurawal inilah nanti kita akan mengetikkan beberapa perintah untuk programnya. Di sini saya akan mengetikkan cout selamat datang. Nah, di sini saya akan menampilkan kalimat selamat datang. Di sini dengan menggunakan perintah cout. Cout itu adalah singkatan C bahasanya, out itu adalah output. Cout ini perintah untuk menampilkan apa? Menampilkan sesuatu yang kita ketikkan di antara tanda kutip, yaitu selamat datang. Nah, fungsi cout ini berada di dalam header file iostream, sehingga ketika kita akan menggunakan cout, maka iostream juga harus dituliskan. Nah, di C++ ini sifatnya adalah case sensitive, artinya semua perintah yang merupakan perintah C tertulis dengan huruf kecil semua, tidak boleh menggunakan huruf besar. Tetapi yang boleh digunakan atau yang boleh menggunakan huruf besar atau kecil itu kalimat yang berada di dalam tanda kutip. Artinya ini adalah kalimat lepas yang bukan merupakan fungsi dari C++ itu sendiri. Dan setiap akhir dari perintah C++ diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian di sini ada return 0. Return 0 itu mengembalikan nilai 0, artinya dia tidak mengakhiri dari bahwa program ini sudah selesai, sudah berakhir. Karena 0 itu tidak ada artinya, tidak ada nilai baliknya, sehingga ini sudah selesai. Nah,
Untuk menjalankannya atau melihat tampilan hasil dari program ini, maka kita harus mengcompile dan merun dari program yang telah kita buat. Caranya gimana? Caranya ini klik untuk icon yang namanya compile and run, atau bisa ditekan tombol F11 pada keyboard. Kita klik, kemudian C++ meminta agar kita menyimpan dulu apa yang kita ketikkan tadi, misalkan percobaan 1. Nah, di sini otomatis header filenya, otomatis untuk ekstensinya sudah CPP. Klik save. Nah, tampilannya seperti ini. Selamat datang. Ini juga sama. Selamat datang. Jadi tampilannya sama. Untuk kembali ke text editor, atau kita akan menambahkan program yang ada di text editor dan keluar dari tampilan ini, kita tekan enter saja. Nah, dia sudah keluar. Kemudian saya ingin menambahkan satu baris lagi di baris yang ke-8, yaitu untuk menampilkan kalimat. Saya akan menampilkan kalimat, mari belajar C++. Di sini sudah ada dua kalimat yang nanti akan ditampilkan. Di sini ada baris 7 dan baris 8. Jadi ada dua baris yang nanti kita tampilkan. Kita coba running dan kita compile, hasilnya apakah sama atau tidak. Nah, ternyata pada saat kita ketikkan di text editor itu ada dua baris, dari baris 7 dan 8, tetapi pada saat output, saat ditampilkan ternyata di sini hanya ada dalam satu baris. Kenapa seperti itu? Karena di C++ itu semua yang ingin kita rubah, yang ingin kita atur tampilannya itu menggunakan perintah, harus dengan perintah, tidak bisa otomatis sendiri. Nah, saya ingin tampilannya juga sama dengan tampilan yang ada di text editor, yaitu tampilnya ada dua baris, sehingga saya harus menambahkan perintah untuk pindah baris, yaitu dengan enter. Nah, perintah enter di sini ada dua. Yang pertama menggunakan perintah \n. Perintah enter. Yang pertama di sini ada \n dan endl. Jadi perintah untuk pindah baris di sini ada dua. Yang pertama \n, yang kedua adalah endl. \n itu artinya new, pindah baris, new. Kemudian yang endl itu adalah end line, atau setelah akhir baris kemudian dia pindah ke baris berikutnya. Nah, dua perintah ini bisa dituliskan di depan kalimat yang akan kita tampilkan atau di belakang kalimat yang akan kita tampilkan sesuai kebutuhan. Cuman perbedaannya bahwa kalau \n itu penulisannya harus berada di dalam tanda kutip. Contoh di sini ada \n, berarti sebelum menampilkan kalimat selamat datang maka akan ada enter terlebih dulu. Kalau misalkan mau di belakang juga bisa \n, berarti sebelum menampilkan kalimat selamat datang, itu ada enter terlebih dulu, kemudian enter lagi, baru menampilkan kalimat yang kedua, yaitu melari belajar C++. Nah, untuk \n ini penulisannya harus berada di dalam tanda kutip, artinya jadi satu dengan kalimat yang akan kita tampilkan. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya baris pertama kosong, karena di sini ada enter terlebih dulu sebelum menampilkan selamat datang, kemudian selamat datang, kemudian ada enter lagi, kemudian mari belajar C++. Oke, sekarang kita praktekkan untuk perintah endl. Nah, di sini endl itu letaknya sama, bisa di depan atau di
belakang dari kalimat yang akan kita tampilkan. Hanya saja bedanya kalau backslash n itu di antara tanda kutip, tapi kalau EDL itu di luar tanda kutip. Nah, sehingga penulisannya seperti ini. Cout, ENDL, kemudian kurung lancip 2 kali. Nah, di sini saya biasanya mengatakan karena di C++ itu semua kurung kita pakai, kita gunakan. Jadi ini saya biasanya bilang kurung lancip, ini kurung biasa, ini kurung kurawal, kemudian ada juga nanti kurung yang siku itu adalah kurung kotak, biar tidak bingung untuk membedakannya. Nah, di sini artinya sebelum menampilkan kalimat yang kedua, mari belajar C++, maka dia enter terlebih dulu. Sehingga enternya ada 2. Setelah kalimat selamat datang, enter lagi, kemudian baru menampilkan kalimat. Kemudian kalau misalkan mau tambah lagi di belakang juga bisa. Setelah tanda kutip, maka tambahkan ENDL. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya pertama kosong, baris pertama karena ini ada enternya, kemudian baris kedua ada selamat datang, baris ketiga di sini ada 2 kali enter, berarti setelah kalimat selamat datang enter, terus enter lagi, baru kalimat belajar C++ baru enter lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya ingin membuat satu baris lagi di sini, cout ENDL, kalimatnya adalah oke. Tapi oke ini saya ingin saya letakkan agak menjorok ke tengah. Jadi tidak rata kiri semua. Nah, ini kalau untuk rata kiri semua sama dengan yang baris kalimat selamat datang dan mari belajar C++ ya. Tetapi kalau ingin saya letakkan di tengah, seperti tombol pada keyboard itu ada tab. Ini juga sama dengan fungsi tab dengan menambahkan perintah \t. Artinya berarti sebelum menampilkan oke, saya akan tab 1 kali dulu. 1 kali tab itu kalau tidak salah ada 5 spasi kosong. Kalau misalkan kita menghendaki 10 spasi kosong berarti ada 2 kali tab. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini kalau misalkan saya ingin mengatur warna dari tampilannya. Misalkan warna tulisannya saya ingin rubah menjadi warna biru. Di sini perintahnya adalah system color misalkan 9. Nah, ini 9 saya nggak hafal, saya tidak hafal bahwa 9 itu warnanya apa. Warnanya itu 1, 2, sampai dengan angka banyak ya, jadi saya tidak hafal, saya di sini hanya random saja, di sini angka 9, coba nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini perintah sistem, itu masuk header file, di sini include Windows. Nah, di sini preprosesor direktifnya adalah include, header file-nya adalah Windows. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk menambahkan warna, kita menggunakan perintah atau fungsi sistem. Fungsi sistem itu berada di header file Windows. Oke, seperti ini dulu untuk belajar awal dari pemrograman C++. Besok kita lanjutkan lagi ke materi variabel dan tipe data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.